Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini insyaallah semakin menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hari Jumat adalah hari yang punya istimewa dibanding dengan hari-hari yang lain. Hari Jumat tercatat di dalam Al-Quran menjadi nama surah yang disebut dengan Suratul Jumu'ah. Hari-hari lain tidak tercantum sebagai nama surah. Tidak ada surah dalam Al-Quran namanya surah Al-Ahad. Tidak ada surah Sab. Tidak ada surah As-Sulasa. Tapi yang ada adalah surah Al-Jumu'ah. Jumat juga di dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali disebutkan oleh Rasulullah SAW keistimewaannya. Mulai dari malam Jumat disebutkan mandi pada hari Jumat, berdoa pada hari Jumat, sedekah pada hari Jumat. Itu semuanya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ada hal yang menarik yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, Yaumul Jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa yaumul jumu'ah. Hari Jumat di mana di dalamnya dilahirkan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Jumat juga dimasukkan Adam dalam surga. Pada hari Jumat juga dikeluarkan Adam dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi
kecuali pada hari Jumat. Hadirin yang berbahagia, hadis Rasulullah SAW ini bukan hanya untuk kita baca, bukan hanya menjadi sejarah pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, tapi diharapkan menjadi satu pelajaran, satu perbandingan bagi kita setiap hari Jumat. Hadirin yang berbahagia, ini terkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah nenek kita, nenek pertama kita. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kita ini berasal dari Adam, dan Adam alaihissalam tercipta dari tanah. Hadirin yang berbahagia, apakah kita hanya sampai pada pengetahuan bahwa Adam itu tercipta dari tanah? Saya kira kita harus mengambil pelajaran apa sebenarnya filosofi tanah itu. Inilah yang harus kita renungkan, inilah yang harus kita pelajari dalam rangka mengambil hikmah dari asal kejadian kita berasal dari tanah. Karakter tanah, hadirin yang berbahagia, adalah punya potensi. Tanah itu bisa melahirkan dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda dan warna yang berbeda-beda, rasa yang berbeda-beda, dan termasuk bau yang berbeda-beda. Artinya adalah ketika kita manusia ini berasal dari tanah, maka tentu kita harus mengambil karakter tanah adalah punya potensi. Manusia punya potensi. Ada yang disebut dengan potensi ilahiyah, ada yang disebut dengan potensi sosial. Kita harus kembangkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita hanya belajar dan memahami bahwa kita berasal dari tanah. Tanah itu punya potensi untuk mengembangkan. Maka kita juga sebagai umat manusia punya potensi untuk mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, karakter tanah itu juga adalah kesederhanaan. Tanah tidak sombong. Tanah tidak pernah menganggap dirinya bahwa saya ini adalah orang yang adalah makhluk yang hebat. Tanah tetap berada di bawah, tinggal di bawah kita. Maka itu, kalau kita mengambil pelajaran dari sini bahwa ketika kita berasal dari tanah, maka kita umat manusia harus punya karakter yang sederhana, bukan sombong, karena kesombongan bukan karakter tanah. Ketika kesombongan ini dimiliki oleh manusia, berarti dia menyalahi karakternya dari asal kejadiannya. Hadirin yang berbahagia, iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya lebih hebat dibanding dengan Adam alaihi salam. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartu qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis, apa yang menghalangi kamu menyembah kepada saya? Apa yang dikatakan iblis?
saya ini lebih hebat dibanding dengan Adam. Kenapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, tanah itu adalah kuat. Dia bisa berada pada situasi apapun. Situasi yang panas, situasi yang dingin, cuaca yang manapun saja, maka tanah tetap tanah. Artinya adalah ketika kita ini punya karakter dan berasal dari tanah, maka kita harus punya sifat yang kuat, sifat yang tidak terombang-ambing oleh siapapun juga. Kita harus punya sifat yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Kita tidak terombang-ambing oleh siapapun juga. Apapun yang mempengaruhi kita, maka kita tetap kuat. Termasuk juga adalah hal-hal yang menyebabkan kita berada pada situasi yang sangat terendah, tapi kita tetap komitmen bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbuna Allah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya tanah itu adalah fleksibel. Bagaimana cara tanah itu bersifat fleksibel? Apapun yang kita ingin lakukan pada tanah, maka dia siap sedia untuk menerima tempaan kita. Tanah mau dibuat jembatan, siap. Tanah dibuat rumah, siap. Tanah mau dibuat apapun juga, siap. Artinya kita sebagai umat manusia yang berasal dari tanah, maka siap sedia untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita jangan berhenti hanya membaca saja. Kita jangan berhenti hanya sebagai sejarah saja, tapi bagaimana kita menjadikan sejarah atau ungkapan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, salah satu juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa pada hari Jumat adalah hari di mana doa-doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita bandingkan pada hari, termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar sejarah atau bukan hanya sekedar bacaan, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Saban waktu bangkit jiwaku, kau sungguh hati